Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali lagi dengan kita di Fajar Daily. Dan kali ini kita bahas tentang seger. Jadi ada berita atau bisa dibilang ini corporate action dari perusahaan seger. Seger itu bergerak di bidang pertambangan batu bara dan mineral ya. Mineralnya apa nggak tahu, mungkin aqua, air mineral. Ya, yang pasti dia di bidang pertambangan ya, Seger ini. Oke, di sini dia mau bagi dividen, tapi beda ya. Dividen yang dia bagikan adalah dividen saham atau stock dividen. Oke, bagi Mas Bro yang mungkin udah familiar ya, dividen yang berupa duit gitu. Contohnya di Telkom kemarin yang booming, dia Telkom bagi dividen Rp160 per lembar saham. Kumdet misalnya tanggal berapa gitu. Jadi kalau Mas Bro yang nyimpen saham Telkom 1 lot misal, terus sampai tanggal kumdet selesai sampai akhir tutup market, Mas Bro akan berhak dapetin dividen dari saham Telkom tersebut Rp16.000. Seperti itu ya. Nah, itu kalau yang dividen duit atau dividen tunai. Mungkin Mas Bro pengalaman banyak tentang dividen tunai. Tapi di Seger ini beda. Dia bagi stok dividen. Jadi dividennya bukan berupa duit tapi berupa saham. Nah, kita buka di sini Mas Bro. Di sini kum stok dividen Seger itu tanggal 11 Agustus. Catat ya. Tanggal 11 Agustus adalah kumdet. Jadi Mas Bro nyimpen saham Seger sampai tanggal 11 Agustus, ya bener 11 Agustus sampai tutup market, Mas Bro berhak dapetin dividen saham. Oke, kita baca lagi di sini. Dengan ini kami memberitahukan bahwa emiten di atas, Seger, melakukan bagian dividen saham dengan rasio dividen saham adalah 6 saham lama akan mendapatkan 1 saham baru. Misal, Mas Bro itu nyimpen saham Seger ini 6 lot, minimal 6 lot. Nanti sampai tanggal berapa nih kumnya ya? Tanggal 11 ya. Mas Bro akan dapat 1 lot lagi di tanggal 12. Jadi pas Mas Bro buka nih di tanggal 12, wih jadi 7 lot. Gitu ya. Oke, itu penjelasan singkatnya tentang kumdet. Mesti Mas Bro paham ya di sini ya. 6 lot sampai kumdet, nanti di tanggal X date di hari berikutnya jadi 7. Nah, itu yang satunya adalah bonus stok, bonus dividen stok dividen. Oke, di sini kita bacain lagi tanggal perdagangan bursa memuat dividen atau kum dividennya tanggal 11 Agustus. Terus tanggal 12 Agustus itu udah enggak. Misalnya Mas Bro beli tanggal 12 Agustus ya udah enggak dapet. Ya, ini maksimal tanggal 11 Agustus aja. Jadi kumdetnya sama kok kayak untuk tanggal ini sama kayak dividen tunai. Oke, kita lihat apa namanya? Saya udah tulis di sini, tulisan nih dari notepad. Jarang-jarang yang pakai notepad ya Mas Bro, biar simple. Oke, jadi ini Seger itu membagi dividen saham dengan perbandingan 6:1. Minimal berarti Mas Bro harus punya saham Seger 6 lot kalau mau dapetin 1 lot saham gratis dari Seger. Kalau Mas Bro nyimpennya cuma 5 lot ya nggak dapet. Jadi Mas Bro harus kelipatan biar nggak rugi ya. Misalnya nyimpennya 6, 12, 18, 24, itu ya kelipatan 6 aja. Jadi jangan sampai ganjil. Ganjilnya berarti nggak dapet. Mas Bro hitung-hitung tuh kalau mau beli saham Seger. Kelipatan 6 aja ya. Oke, di sini tanggal kumdetnya tanggal 11 Agustus. Oke. Terus di sini ada B-nya, harga penutupannya 284. Mas Bro bisa lihat di sini. Harga penutupannya kalau Mas Bro lihat ya ini ya. Dengan harga penutupan 284. Nah, apa artinya ini 284? Berarti kan satu lotnya berarti 28.400 ya untuk harga dari dividen saham ini. Oke, kita langsung bahas di sini. Artinya gini cara ngitungnya Mas Bro. Ya. Berarti harga satunya Mas Bro ya. Hadiahnya ini akan jadi average dengan harga 28.400 per satu lotnya.
Jadi dia akan bisa juga ngurangi, bisa juga nambah average Mas Bro. Jadi ini jadi average ya. Jadi udah ditentukan harga penutupannya adalah 284 untuk yang hadiahnya ini. Contoh, misalnya untuk harga seger saat ini adalah 294. 294 untuk harga sekarang seger. Mas Bro bisa cek aja yang update seger harganya berapa, namanya juga sama sih naik turun. Untuk harga sekarang 294. Coba kita hitung aja. Misal ya, ini saya hitung ya. Misal Mas Bro punya seger 6 lot dengan harga 294. Berarti 6 lot itu kan berarti 600 lembar. Ya kan? 600 lembar dikali 294. Nah, ini berarti harga Mas Bro segini, 176.400. Nah, misalnya Mas Bro itu AVG-nya itu segitu ya, AVG-nya 294 misalnya. Pas tanggal cum date-nya ya segitu. Terus Mas Bro dapat bonus 1 dengan harga 28.400. Itu bonusnya udah fix. Kalau misalnya ini harganya sekarang, misalnya harganya ini nih tanggal 11 gitu ya. Harga 294 ini tanggal 11 gitu. Itu penutupan tanggal 19. Misal aja. Berarti tinggal ditambah aja Mas Bro. Ditambah 28.400. Oh, ditambah 1 kan? Ini kan 6 lot, berarti kan 600 lembar. Ditambah 100 lembar lagi. 28.400 karena harganya udah ditentukan oleh sana pabrik emitennya. Sama dengan dibagi berarti kan sekarang punyanya 7 ya, 7 lot ya, berarti dibagi 700 gitu ya. Nah, berarti nanti harga AVG-nya Mas Bro ya, harga AVG-nya Mas Bro itu jadi 292,5 atau 0,6 mungkin digenapin ya. Jadi istilahnya apa? Kalau Mas Bro yang tangkap di sini, AVG Mas Bro itu sebelumnya adalah ini ya, sebelumnya adalah ini 294. Tapi setelah dapat dividen, hadiah, dividen stok, dividen saham, AVG Mas Bro turun Rp2 jadi 292,5. Seperti itu Mas Bro. Jadi istilahnya saham ini bisa average down ya, average down. Jadi kalau misalnya harganya itu di atas harga cum ya, di atas harga penutupan, berarti average Mas Bro itu turun. Seperti itu. Oke, kita baca aja kelebihan stok dividen. Kelebihan stok dividen yang pertama, itu nanti sahamnya jadi lebih liquid. Karena nambah kan, 6:1. Ya misalnya, saham yang beredar itu 6 juta lembar. Nanti setelah dikasih bonus dividen jadi 7 juta lembar. Istilahnya jadi lebih banyak nanti saham yang beredar. Lebih liquid, lebih rame. Seperti itu ya. Terus kelebihan yang selanjutnya ya, jika AVG induk di atas terjadi pengurangan AVG ya, seperti yang saya hitung tadi. Kan harganya misalnya tadi 294. Terus harga penutupannya 284 ditambahkan dibagi gitu ya. Nah, itu jadi 292,5. Istilahnya kan AVG-nya menurun. Kalau harga paskumnya, harga induk paskumnya itu di atas harga penutupan. Oke, terus yang selanjutnya adalah penambahan jumlah saham di Porto. Jelas, tadinya 6. Tapi pas waktu ex-date, tanggal 12, jadi 7. Wah, keren ya? Udah AVG-nya turun. Bayangin aja, AVG-nya turun. Terus jumlahnya nambah stoknya. Sahamnya. Kan keren banget ya. Udah AVG turun, stoknya nambah. Wah, jadi sultan. Oke, tapi ada kekurangannya Mas Bro. Kekurangannya jika AVG induk di bawah, terjadi penambahan AVG. Ya. Oke, coba kita lihat untuk fundamental dari saham seger ya. Seger ini baru ya, belum lama dia seger itu. Seger kita lihat di sini di TradingView sumber global energy ya. Kalau Mas Bro lihat seger di sini, ini dari Agustus 2020. Dia sempat ke harga 1000. Habis itu turun ya, segitiga kayak kerucut gitu. Setless, dan memang sekarang harganya udah di bawah Mas Bro ya.
Harganya udah harga bawah 296. Dan kalau Mas Bro lihat di sini, ini kenaikannya luar biasa tinggi ya. Kita coba lihat fundamentalnya ya, seperti ini bentuknya. Jadi istilahnya Seger itu sekarang udah di harga bawah, udah sedikit di atas harga IPO-nya sebenarnya. Kita coba lihat di sini, namanya juga IPO nih ya, naik terus gitu. Habis itu turun aja, anjlok ARB aja. Kita lihat di sini untuk fundamentalnya bentar. Oke. Ya, di sini PBV untuk harga saat ini adalah 1,95. Jadi 1,95 kali dengan pernya 91 kali. Ya, tidak tinggi lah sebetulnya harga dari Seger ini. Terus untuk net profitnya 5 miliar. Jadi kan belum ada perbandingan dari kita coba lihat untuk per quarter. Get report. Nah, ini ya. Udah ada ternyata ya di sini kalau Mas Bro lihat di akhir 2020. Di sini untuk PBV-nya turun drastis ya. Tadi waktu di tinggi sini di pucuk ya, di pucuk sini itu 5 kali sampai 5 kali bahkan. Jadi Seger itu pernah dijual PBV 5 kali ya dengan pernya 38. Tapi sekarang harganya turun karena pernya naik Mas Bro. Jadi net profitnya turun ya. Jadi dari tahun 2020 ke tahun 2021 itu net profitnya turun dari 31 miliar jadi cuman 5 miliar. Ya pantesan aja ya harga sahamnya turun. Jadi sebenarnya harga saham itu sangat fundamental, sangat berpengaruh pada harga saham. Kalau menurut saya sih masih ada pengaruhnya. Terus kalau di sini lihat di ekuitasnya Mas Bro, untuk hutangnya DER-nya itu 200% untuk saham ini. Jadi ada kenaikan hutang dari tadinya 190%, sekarang jadi 226%. Jadi hutangnya naik ya untuk si Seger ini. Oke. Kalau dilihat sih untuk fundamentalnya ya nggak terlalu buruk-buruk amat gitu loh, nggak terlalu gorengan-gorengan banget sih Seger ini memang. Dan untuk ekuitasnya kalau dilihat di sini ya malah naik Mas Bro. Ekuitasnya dari 235 miliar jadi 253 miliar. Jadi istilahnya tahun 2020 ke tahun 2021 itu ekuitasnya naik. Jadi nggak terlalu buruk-buruk banget Seger ini sebenarnya. Tapi yang jadi masalah itu di Seger itu sahamnya kurang liquid Mas Bro. Kalau Mas Bro lihat di sini bid lot-nya itu tipis-tipis ya. Untuk valuasinya juga cuman 22 juta aja. 22 juta untuk valuasi dari Seger nih ya. Jadi istilahnya kurang liquid sebenarnya si Seger ini, kurang liquid. Tapi ya bagi Mas Bro yang misalnya cuman beli 100 lot tuh masih oke lah. 100 lot, 50 lot sampai 100 lot tuh maksimal. Itu masih oke di sini ya. Jadi kalau beli kelipatan 6 aja untuk Seger ini. Oke, bagi Mas Bro yang pengen dapat saham bonus ya, ini bisa masuk ke Seger ini. Dan Seger ini termasuk indeks ISSI loh. Kalau Mas Bro lihat di sini Seger. Nah, ini ya Seger Sumber Global Energi ini termasuk indeks saham ISSI. Jadi Mas Bro yang hanya beli saham syariah ini bisa dibeli. Jadi kalau menurut saya ini istilahnya itu peluang banget gitu loh. Peluang banget. Punya 6 saham jadi 7 ya. Terlepas harganya itu nanti pas waktu itu harga induknya di atas atau di bawah, tetap aja Mas Bro jumlah sahamnya naik, jumlahnya yang naik. Kalau AVG-nya mungkin kalau misalnya saham Seger itu nanti di pas tanggal 11-nya itu di atas harga 284, itu nanti AVG Mas Bro turun ya. Seneng ya AVG-nya turun, jumlah sahamnya naik. Tapi kalau misalnya AVG-nya nanti di bawah 284 ya, di bawah ini AVG Mas Bro akan naik ya. Naiknya nggak terlalu signifikan karena 6:1, tapi jumlah sahamnya tetap naik, jumlah saham jadi 7 juga, jadi 7. Jadi istilahnya kalau Mas Bro jual kan tetap dapat untung. Jadi istilahnya dia ngasih dividen tuh gede ya. Misalnya ini kan harga sahamnya, kalau Mas Bro lihat untuk harga sekarang nih ya, kita acuan harga sekarang. Harga sekarang si Seger itu adalah 296 ya, 296 ya, dikali 6 ya, adalah 1776. Terus Mas Bro itu dapat
saham itu 284. Berarti kan Mas Bro itu dapat saham itu sekitar 15% lah ya, 15%. Jadi apakah ada perusahaan yang ngasih dividen tunai ya, dividen tunai itu sampai 15% dari harga sahamnya? Ya kan nggak ada. Ya, ini gede, termasuk gede ini sahamnya. Kalau stok dividen tuh 6:1 tuh gede loh. Gede banget. Oke, mungkin itu aja informasi dari kita. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu